Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pemirsa Dai TV, program acara Harmoni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, di hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah acara yang sangat-sangat indah. Semoga menjadi acara yang bermanfaat, yang bisa memberikan pelajaran yang baik bagi banyak kalangan umat manusia. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menyambut kemenangan dengan bersyukur. Pemirsa Dai TV yang budiman, kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang luar biasa mulia. Bulan yang mana dia adalah sebaik-baiknya bulan. Coba dibayangkan, ketika masuk bulan suci Ramadan, maka kata Nabi, anfasukum fihi tasbih. Nafas-nafas kalian dihitung sebagai tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak mau berzikir, bertasbih cukup hanya dengan bernafas, tidak. Kalau seandainya nafas aja dihitung tasbih, apalagi kalau kita betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kemuliaan bulan Ramadan. Doa wa du'aukum fihi mustajab. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting doanya kita sampaikan dengan tulus, ikhlas, dan tidak melanggar daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemuliaan bulan Ramadan. Misalnya, وَمَنْ تَلَى فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ. Orang membaca satu ayat Al-Quran, pahalanya seperti dia mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas di bulan-bulan selain Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Ramadan itu sebegitu mulianya? Apa sebabnya? Ternyata ada beberapa penyebab. Di antaranya penyebab utamanya adalah Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Karena diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Atau lebih spesifik, kita bicarakan tentang satu malam yang dia merupakan malam yang terbaik. Malam yang dia lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari seluruh malam-malam Ramadan, apalagi malam-malam di luar bulan suci Ramadan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kenapa? Karena Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita belajar dari situ bahwasanya kemuliaan bisa kita raih kalau kita dekat dengan Al-Quran. Ada satu pelajaran penting dari Al-Quran. Wahai pemirsa Harmoni Ramadan, Dai TV yang budiman, ada satu pelajaran penting dari Al-Quran. Kalau kita ingin mulia, dekat dengan Al-Quran. Dan ternyata ada satu pelajaran yang sangat penting. Apa itu? Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, maka aku, Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberikan tambahan nikmat bagi kalian. Semua kita mengharap limpahan nikmat terus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berhenti nikmat demi nikmat yang Allah berikan. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepadanya. Harus kita syukuri ini semuanya agar nikmat-nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jumlahnya juga keberkahannya. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala demi menyambut datangnya hari kemenangan, agar mudah-mudahan di hari kemenangan nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bersyukur, sehingga limpahan nikmat demi nikmat, curahan rahmat demi rahmat terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di Dai TV.
Pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, saya teringat suatu kisah di zaman baginda Nabi SAW. Sekali waktu beliau keluar pada pagi hari menuju masjid untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Di perjalanan beliau melihat ada anak-anak kecil yang sedang asyik bermain menggunakan pakaian baru menyambut kemenangan hari raya Idul Fitri. Sementara anak-anak itu sedang bermain, beliau juga melihat ada satu orang anak kecil yang berdiri seorang diri dalam keadaan sedih, berlinang air mata dan wajahnya pun muram. Datanglah Nabi mendekatinya dan bertanya, mengapa tidak ikut bermain dengan teman-teman yang lain? Si anak kemudian dengan penuh kepolosan dan tidak tahu bahwa yang nanya ini adalah Rasulullah, beliau menjawab, "Da'ni," anak kecil itu menjawab, "Da'ni ayyuhar rajul," tinggalkan aku tidak sedang ingin berbicara dengan siapapun. Nabi kembali mendekatinya, mengusap kepalanya, dan dengan senyuman yang sangat indah tersebut kembali bertanya, ada apa? Harusnya kita bersenang, berbahagia. Mari yuk sama-sama kita siap-siap menjalankan sholat Idul Fitri. Kemudian kita menyambut hari kemenangan ini dengan rasa gembira. Si anak kemudian menjawab, "Inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah." Ayahku meninggal di salah satu peperangan bersama Rasulullah. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi fa akhadha dari wa akala mali. Lalu ibuku menikah dengan lelaki lain dan ayah tiriku ini mengambil rumahku dan memakan harta-hartaku. Fasirtu kama tara. Jadilah aku seperti yang kau lihat ini. Lapar, tidak ada makanan, tidak menggunakan pakaian baru. Lalu kemudian Nabi dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, beliau mengajak anak kecil tersebut ke rumahnya. Beliau berikan makanan yang paling nikmat, lalu beliau minta kepada putrinya yaitu Siti Fatimah mencarikan pakaian yang bagus untuk diberikan kepada si anak kecil tersebut. Diberikanlah pakaian, lalu kemudian setelah makan dengan cukup, kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada si anak kecil tadi dengan mengatakan, "Ama tarda an akuna laka aban wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun amman wal Hasan wal Husain ikhwatan." Wahai anak kecil, wahai anakku, tidakkah engkau rela kalau aku sekarang menjadi ayahmu? Aisyah kini menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudarimu, Ali menjadi pamanmu, dan Hasan serta Al-Husain, dua cucuku, kini menjadi saudara-saudaramu. Ketika si anak kaget, baru sadar bahwa ternyata yang selama ini dari tadi memberikan makan dan pakaian kepada beliau, kepada si anak kecil tadi adalah Rasulullah SAW. Senanglah dia, senyum merengah di wajah si anak kecil tersebut. Kebahagiaan betul-betul masuk ke dalam jiwa dan diri anak kecil tersebut. Keluarlah dia bermain bersama teman-temannya. Lalu kemudian teman-temannya heran, tanya sama anak kecil tadi, "Barusan saja engkau berdiri seorang diri, engkau menangis, engkau bersedih, engkau tidak menggunakan pakaian yang baru, tapi sekarang engkau senang, engkau bahagia, dan engkau gunakan pakaian yang begitu indah dan bagus ini. Apa yang terjadi?" Lalu si anak kecil menjawab, "Kuntu ja'ian fasyabi'at." Tadi aku lapar, sekarang aku sudah berkecukupan. "Wa kuntu 'ariyan fakusit." Tadi aku tidak menggunakan pakaian yang baru, yang layak, dan sekarang aku telah diberikan pakaian yang indah. "Wa kuntu bi ghairi abin." Dan tadi aku masih enggak punya ayah. Fa asbaha Rasulullah abi. Dan ketahuilah, mulai pagi ini ayahku adalah Rasulullah SAW dan keluarganya pun kini menjadi keluargaku. Coba kita bayangkan seorang nabi yang begitu banyak
tanggung jawabnya, begitu besar tanggung jawabnya, masih menyempatkan waktunya mengurusi anak kecil di hari raya Idul Fitri. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Hidup kita santai, tidak memiliki tanggung jawab yang besar seperti beliau. Lalu mengapa tidak kita sisihkan waktu kita, perhatian kita untuk memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, anak-anak yatim, kaum fakir miskin dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wahai para pemirsa Harmoni Ramadan Dai TV yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya untuk betul-betul mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah dengan berbagi sesama kita. Apalagi kita sedang berada di kondisi pandemi, tidak sedikit orang yang kesulitan, maka tunjukkanlah rasa syukur kita dengan berbagi, agar yang senang bukan hanya kita, yang bahagia menyambut hari raya bukan hanya kita, namun semua umat Islam berbahagia menyambut datangnya hari kemenangan kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Mengapa demikian? Karena kalau kita sudah berhasil melakukan hal tersebut, maka datangnya hari raya insya Allah betul-betul kita dalam keadaan bersih dan suci dari dosa, serta membawa bekal ibadah yang begitu besar, yang begitu banyak, yang sudah kita kumpulkan khususnya di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, jangan lupakan menjelang hari raya ini kita tetap memberikan perhatian kita. Kalau kemarin kita masih fokus mencari orang-orang yang membutuhkan, sekarang pun juga tetap harus sama, cari mereka yang kelaparan, karena di dalam diri-diri mereka lah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena telah memerhatikan hamba-hambanya yang kekurangan, dan dengan demikian maka insya Allah dengan bentuk syukur tersebut limpahan nikmat akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita hamba-hambanya yang bersyukur. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis qudsi kita semua mendengar Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in radita bima qassamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanaka wa kunta 'indi mahmuda. Kalau engkau wahai hambaku, engkau ridha, engkau rela dengan apa yang aku berikan kepadamu, maka engkau adalah termasuk hamba yang terpuji di hadapanku. Salah satu bentuk menunjukkan keridhaan kita, kerelaan kita, bersyukur kita adalah dengan berbagi sesama umat manusia. Cari mereka yang kekurangan, berikan apa yang kita bisa. Apakah itu sifatnya berbentuk harta, ataukah perhatian, ataukah pikiran, ataukah ilmu, ataukah tenaga dan lain sebagainya. Gunakan itu semua untuk mengundang datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa in lam tarda bima qassamtuhu lak, kalau engkau wahai hambaku tidak merasa ridha, tidak merasa bersyukur atas apa yang telah aku berikan kepadamu, maka kemudian Allah bersumpah, fa wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku kata Allah, la usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha raqdal wuhushi fil barriyah thumma la yakunu laka minha illa ma qassamtuhu lak wa kunta 'indi madhmuma. Kalau engkau enggak ridha, aku bersumpah kata Allah, aku akan jadikan dunia menguasai hatimu, dan engkau akan mengejar dunia ke barat, timur, utara dan selatan layaknya seekor binatang buas mencari mangsanya. Namun yakinlah, ketahuilah bahwa kamu tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang sudah aku tetapkan bagimu, dan engkau terhina karena engkau tidak menghargai pemberianku. Jadi kalau kita ngasih pemberian kepada orang, lalu dihargai, kita senang. Tapi kita kasih pemberian, dia nggak suka, dia nggak hargai, dia hina, dia caci, dia malah sibuk protes, maka kita pun akan marah. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kalau kita hanya fokus untuk
mengeluh dan mengeluh dan mengeluh, lupa mensyukurinya, hati-hati, rezeki itu akan tidak ada keberkahannya dan kita akan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur yang paling besar adalah dengan berbagi kepada yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk bisa melakukan hal tersebut. Jangan kemana-mana, tetap di Harmoni Ramadan. Pemirsa yang beriman, kembali lagi di Harmoni Ramadan dari TV. Kita masih membahas tentang bagaimana kita bersyukur menyambut datangnya hari kemenangan. Kita sudah di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Lalu apakah kita sudah betul-betul mengambil manfaat dari limpahan curahan rahmat yang Allah turunkan di bulan mulia ini? Jangan sampai kita kemudian terlalaikan karena sudah menjelang keluar dari bulan suci, sehingga banyak dari kita yang sudah lupa untuk berbagi, lupa untuk beribadah, lupa untuk bertilawah. Jangan sampai nanti kita keluar dari bulan suci Ramadan masih ada tersisa dosa dalam diri kita. Rugi, sangatlah rugi. Kata Nabi dalam sebuah khutbahnya, beliau mengatakan, fa inna syaqiyya man hurima ghufranullah fi hadzal syahril azim. Sesungguhnya orang yang rugi itu adalah mereka yang tidak mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ampunan didiskon bukan hanya 50%, bukan hanya 70%, tapi ini dilipat gandakan ribuan jutaan kali lipat. Kalau seandainya kita punya tanah, ini saya mau kasih gambaran. Kita punya tanah, kita tanam biji-bijian. Yang sekeliling kita juga sama. Lalu semuanya mendapatkan curahan hujan sehingga subur, tanah kita kering kerontang. Pasti kita rugi. Bagaimana tidak, hujan turun, yang lain dapat, kita nggak dapat. Itulah contoh dan permisalan orang yang tidak dapat ampunan di bulan mulia ini. Maka manfaatkan kesempatan yang ada. Mana tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Begitu banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, namun tahun ini nggak bisa berpuasa bersama kita. Siapa yang tahu? Apakah kita bisa menjamin puasa yang akan datang kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, atau jangan-jangan ini adalah puasa yang terakhir bagi kita. Maka ambillah manfaat dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, dengan mendapatkan dan mengais rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memanfaatkan hari-hari terakhir ini agar kemudian kita bisa betul-betul mendapatkan memanfaatkan kesempatan yang ada ini dengan beribadah, dengan bertaubah, dengan tilawah Al-Qur'anul Karim, sehingga kita bisa mendapatkan diskon besar-besaran dalam tanda kutip yang ada di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita sampai terlalaikan, fokus kita akhirnya jadi kesana dan kemari, lupa kepada fokus utama kita, yaitu bulan suci. Kita harus benar-benar menerima jamuan dari Allah ini. Ini jamuan masih ada. Coba kita bayangkan, kita datang ke rumah orang, lalu dijamu makanan sebanyak-banyaknya berhari-hari, lalu kita abaikan jamuan ini. Pasti kita rugi. Ini makanan paling enak, semuanya ada, lalu kita nggak makan. Pasti kita rugi. Dan pasti yang menjamu itu akan merasa heran. Kenapa dikasih nggak diambil? Itulah permisalan orang yang tidak mengambil jamuan ampunan, jamuan kasih sayang, jamuan rahmat yang ada di bulan suci Ramadan ini. Maka ayo sama-sama saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semuanya, mari sama-sama kita menjadi Ramadaniyun, menjadi ahli bulan suci Ramadan dengan benar-benar kita menjalankan apa yang menjadi perintah Nabi Muhammad dan menjauhkan diri-diri kita dari setiap apa yang dilarang oleh junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian
kita keluar dari Ramadan, masuk ke dalam hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, betul-betul membawa kemenangan yang nyata, hilang semua dosa kita, banyak pahala dan bekal ibadah kita, dan membawa semangat baru untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bisa bersyukur, taat, tunduk, patuh, nurut kepada Allah, bersyukur kepada Allah, agar kemudian segala bentuk nikmat dari Allah bisa ditambah dan dilipat gandakan. Semoga kita semua panjang umur dan bisa berjumpa lagi di Ramadan kesempatan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita masih berada di situasi pandemi. Jangan lupa semua teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa jaga 3M khususnya. Tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Insya Allah kita semua terhindar dari wabah virus corona ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.